Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamaya Dila Mardawa dengan NIM 220331605509 offering D. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi media pembelajaran saya untuk memenuhi tugas mata kuliah PSBMPK yang diampu oleh Bapak Dr. Ridwan Jarmawan dan dengan asisten dosen yaitu Mbak Nur Amalia SPD. Oke, baik, pada kesempatan kali ini media pembelajaran saya itu mengambil materi reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, capaian pembelajaran pada materi tersebut yaitu untuk pemahaman kimia berupa peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Sementara itu, untuk keterampilan proses, yang pertama ada mengamati, mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dan dari objek yang diamati. Selanjutnya mempertanyakan dan memprediksi berupa mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang dapat diselidiki secara ilmiah. Peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru untuk membuat prediksi. Lalu merencanakan dan melakukan penyelidikan. Peserta didik merencanakan penyelidikan ilmiah dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, memproses, menganalisis data dan informasi, yaitu menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab, menganalisis menggunakan alat dan metode yang tepat, menilai relevansi informasi yang ditemukan dengan mencantumkan referensi rujukan, serta menyimpulkan hasil penyelidikan. Selanjutnya, mengevaluasi dan refleksi. Peserta didik berani dan santun dalam mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi. Dan terakhir, mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan. Menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Nah, sementara itu untuk tujuan pembelajaran pada media pembelajaran saya, yang pertama, peserta didik dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui konsep elektrokimia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui konsep redoks dalam elektrokimia. Peserta didik dapat membedakan konsep sel volta dan elektrolisis. Selanjutnya, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep redoks dan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat merangkai alat sel volta dan sel elektrolisis. Oke, baik, karena minggu kemarin kita sudah membahas mengenai materi redoks dan elektrokimia. Nah, untuk hari ini Ibu mau mengetes kemampuan pemahaman kalian terkait materi tersebut. Nah, Ibu akan mengetes pemahaman kalian melalui media pembelajaran yang telah Ibu siapkan ini. Nah, media pembelajaran yang Ibu buat ini diberi nama atau Ibu beri nama dengan The Rectron Box atau The Redox Electro Mystery Box. Baik, sebelumnya Ibu akan memberikan ulasan sedikit tentang apa itu The Rectron Box. Nah, jadi The Rectron Box ini merupakan mystery box yang berisi sebuah alat yang nantinya kalian harus memecahkan atau menyusun alat ini menjadi sebuah sel elektrokimia. Nah, dalam sel elektrokimia itu kan ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, dalam Rectron Box ini bisa berisi sel atau alat sel volta dan alat untuk sel elektrolisis. Nah, di samping itu setelah kalian menyelesaikan ini, kalian juga harus menyelesaikan question card
dan menjawabnya pada answer card yang nanti akan Ibu jelaskan peraturannya lebih lanjut setelah ini. Nah, untuk aturan permainan media pembelajaran ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 10 kelompok. Nah, setiap kelompoknya berisi 4 orang. Nah, 4 anggota tersebut Ibu beri nama sebagai Redox Rangers yang bertugas untuk memecahkan permasalahan yang ada di kotak ini dan pertanyaan yang Ibu berikan di question card ini. Nah, dari setiap tim kalian harus memilih satu ketua tim yang nantinya akan bertugas melakukan atau mengkoordinir kelompok kalian untuk mengerjakan Tektronbox ini, guys. Nah, setelah kalian memilih ketua tim, kalian perlu mengambil undian di depan ini yang telah Ibu sediakan. Nah, setelah kalian mengambil undian ini, kalian akan mengambil kotak sesuai dengan nomor yang kalian dapat pada nomor undian tersebut. Oke, baik. Nah, dalam satu set Tektronbox ini, itu selain terdapat alat untuk menyusun rangkaian sel volta dan sel elektrolisis, kalian juga harus mengisi admission card atau tiket masuk. Yang mana admission card ini harus kalian serahkan kepada guru kalian agar bisa mendapat question card dan answer card untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait konsep-konsep redox, sel volta, dan sel elektrolisis. Nah, setelah kalian mengisi admission card tersebut, saya atau Ibu Guru akan memberikan clear card yang mana kalian harus membuat atau menyusun alat yang terdapat pada Tektronbox tersebut seperti pada gambar ini. Nah, setelah kalian berhasil menyusun ini, kalian harus mengerjakan question card ini. Nah, kalian bisa menjawab question card ini pada answer card ini. Jadi, setelah kalian mengumpulkan admission card, kalian akan mendapat 3 kartu ini. Oke. Nah, apabila kalian mengalami kesusahan atau kesulitan dalam mengerjakan question card ini, kalian bisa mendapat kesempatan untuk bertanya kepada Ibu ataupun meminta kesempatan untuk menggunakan handphone atau laptop atau buku untuk menjawab pertanyaan ini. Namun, apabila kalian menggunakan kesempatan tersebut, Ibu akan mengurangi poin kalian. Oke, baik. Total poin apabila kalian bisa mengerjakan semua misi di Tektronbox dan bisa menjawab soal di question card ini adalah 10 poin, di mana dengan rincian poin untuk atau apabila kalian bisa membuat atau merangkai alat di dalam Tektronbox ini, kalian mendapatkan poin 6. Nah, apabila pertanyaan yang kalian jawab itu benar, maka nilainya adalah 4, sehingga totalnya adalah 10 poin. Nah, waktu pengerjaan Tektronbox dan pengerjaan kartu soal ini yaitu selama 30 menit. Baik, kali ini bahkan membagi kalian menjadi 10 kelompok ya. Masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 4 siswa. Nah, selama game ini kalian berperan sebagai Redox Rangers dan Ibu berperan sebagai Guide Masters. Jadi selama game ini kalian harus memanggil teman kalian sebagai Ranger 1, Ranger 2, Ranger 3. Sedangkan, oke, baik, silahkan perwakilan dari kalian masuk ke depan untuk mengambil lotre yang telah Ibu buat. Ayo, siapa? Oke, silakan diambil. Ya. Dapat nomor berapa? Nomor 2. Oke, baik, nomor 2 kamu mendapatkan kotak yang ini. Ibu, terima kasih. Iya, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengisi admission card di dalamnya. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, Bu teliti dulu ya jawabannya. Baik, jawaban dari kelompok kalian sudah tepat ya ini. Jadi kalian bisa lanjut ke next step, yaitu pengerjaan question card. Sebelum itu kalian harus creating card dulu, alias membuat dulu. Ini untuk perwakilan kelompok silakan ke depan. Ini ya, nanti ini create dulu. Setelah create ditunjukkan ke itu, lalu bisa mengajukan question card. Ini jawab di sini. Semangat. Aku sudah slow, apa sih ya? Ibu beri waktu 20 menit ya anak-anak.
yang bisa memberitahu ibu? Oke, ada yang bisa memberitahu ibu apa yang ini? Yang warna kuning sama ini? Itu seperti Ini apa? elektroda ACU ini katanya. Tuh. Lalu, Yoshima. Ini? Jembatan garam. Tuh. Selanjutnya Vira. Ini apa? Yang dua belas ini. Oke, selanjutnya yang ini apa Vira? Ini bejana yang berisi larutan elektrolit, Bu. Oke. Untuk kalian di sini sebagai apa? Voltmeter. Betul. P. Oke, baik. Untuk kartu yang creating card kalian berhasil menyelesaikannya, jadi poin kalian 6. Wow. Untuk selanjutnya silakan mengerjakan question card-nya ya. Dijawab di answer card. Oke. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silakan kalian mempresentasikan hasil jawaban kalian dan alat kalian ke depan. Sekat. Di sini saya akan menjawab question nomor 1. Jelaskan apa yang terjadi pada katoda dan anoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Oke, betul ya Shima. Pertanyaan selanjutnya. Dalam rangkaian tersebut diperlukan jembatan garam. Apa fungsi jembatan garam? Ya, bisa dijawab. Menurut kelompok kami, jembatan garam berfungsi untuk menyediakan ion-ion supaya ionnya terus bergerak, jadi tetap ada reaksinya, Bu. Menetralkan muatan. Ya, Iya, betul. menetralkan muatan di bejana yang katoda maupun di anoda. Oke, betul sekali. Next question. Pada anoda dan katoda terdapat perbedaan potensial listrik yang dapat diukur dengan voltmeter dan disebut apakah tegangan tersebut A-cell. Betul sekali. Untuk pertanyaan yang terakhir. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah jelaskan arah pergerakan dari elektron. Arah pergerakannya itu dari katoda ke anoda. Betul sekali. Good job untuk kelompok ini. Nah, karena kalian bisa menyelesaikan misi kali ini, jadi poin kalian 10 poin. Oke, silakan duduk kembali. Baik, karena waktu kita juga sudah habis, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tapi ibu mau bertanya, apakah kalian senang mengerjakan elektron box ini? Senang sekali. Oke, apakah kalian jadi memahami apa itu reaksi redox, sel volta, dan sel elektrolisis? Paham, Bu. Oke, Bu. Oke, baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita terkait materi redox, sel volta, dan sel elektrolisis. Nah, berhubung materi kita sudah selesai, begitupun juga dengan demonstrasi media pembelajaran saya. Oleh karena itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.